Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wal hitha ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi liqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sembilan ya. La tatlub iwadhan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka alal amali angka nalahu qabilan. Artinya janganlah engkau menuntut upah atau ganti dari amal perbuatanmu janganlah engkau menuntut ganti dari amal perbuatan yang engkau sendiri tidak melakukannya. Cukup upah balasan Allah bagimu jika amal itu diterima oleh Allah. Ini makna terjemahnya.
Penjelasannya, janganlah engkau menuntut pahala dari amal perbuatan yang tidak engkau lakukan, karena yang menciptakan amal itu adalah Allah. Hanya secara zahirnya saja, tampaknya saja engkau yang melakukannya. Karena amal itu diletakkan pada kita, maka kita yang dianggap punya amal. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengakui amal itu sebagai amal kita. Allah yang nyuruh, akuin. Sehingga engkau tidak layak menuntut pahala dari Allah. Justru seharusnya engkau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, bahwa kita dijadikan punya amal. Punya amal sudah beruntung, dikasih kebaikan, kok nuntut lagi, kurang dong ya Allah. Kadang begitu kita, dikasih sehat udah, dikasih anak udah, bini udah, kasih kerjaan udah, gara-gara belum ditempelin gocap di sini masih nanya ya Allah, kurang ya Allah, belum ada. Jadi kita itu begitu. Makanya kita diingatkan bahwa amal itu bukan kita ahlinya yang berbuat, maka jangan menuntut upah dari amal tersebut. Apabila seorang salik mengerjakan amal ibadah seperti sholat, puasa, haji, zakat, zikir, sholawat, atau perbuatan ibadah yang lain, maka semua amal ibadah itu didatangkan oleh Allah. Allah mendatangkan amal itu dengan taufik dan hidayahnya. Ada hidayah, ada taufik, ada inayah. Artinya semua amal itu tidak datang dari diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki, artinya menempuh jalan yang baik, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Kamu itu nggak akan bisa sholat, nggak akan bisa puasa, nggak akan bisa haji, berbuat baik yang lainnya, kalau kebaikan itu tidak diletakkan Allah pada diri kita. Kalau kebaikan itu tidak dikehendaki Allah pada diri kita, maka itu semua nggak akan terjadi pada kita. Allah berfirman pula dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan diri kalian, dan Allah pula yang menciptakan amal perbuatan kalian. Kita jadi ahli apapun, maka keahlian itu datang atas pertolongan Allah dengan taufiknya.
dengan hidayahnya, dengan inayahnya, maka itu semua terjadi pada diri kita. Berarti amal itu aslinya yang menciptakan siapa? Tapi penciptaan itu diletakkan pada diri kita, hingga kelihatannya kita jadi punya amal gitu. Kamu dibikin sholat, orang lihat kamu sholat. Kamu dibikin pergi haji, orang lihat kamu pergi haji. Sutradara bikin Superman terbang, yang bikin siapa terbangnya? Sutradara. Yang dilihat terbang siapa? Kalau kamu nggak menyadari bahwa amal itu dari Allah, maka kamu tertipu. Kamu anggap amal itu dari diri kamu sendiri, kamu tertipu. Kemampuan kamu, kebisaan kamu, kekuatan kamu, semua amal ibadah yang kita lakukan itu semua ditolong datang dari Allah. Jangan sampai kita tertipu menganggap amal itu datang dari dirinya sendiri. Saya yang usaha ya Allah, saya yang berjuang, keringetan, kan repot keringetan juga. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Maka yang sebenarnya, ini firman Allah, wahai Muhammad, bukanlah kamu wahai Rasul yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kamu wahai Rasul yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melemparnya. Quran, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ketika Nabi melempar panah, melemparkan tombak, melemparkan batu kepada musuhnya hingga musuhnya kalah, maka Allah berfirman, bukan kamu yang lempar, bukan. Yang lempar siapa? Allah tukang lempar-lempar gitu. Yang bener aja. Masa Allah tukang lempar-lempar, bener? Hah? Terus gimana? Nah, melempar dijadikan perbuatan Allah. Ini pahami jelas nih. Membunuh dijadikan perbuatan Allah. Sholat dijadikan perbuatan Allah. Maka segala perkara apapun yang dijadikan perbuatan Allah, maka pahamilah perbuatan Allah itu hanya satu. Apa? Menciptakan. Udah nggak ada yang lain, nggak ada. Perbuatan Allah hanya satu. Apa? Menciptakan. Hingga kalau segala apapun yang pengertiannya itu sebuah pekerjaan diletakkan kepada Allah, maka maknanya menciptakan. Gitu maksudnya. Allah melempar artinya apa? Menciptakan lemparan. Gitu dong. Bukan Allah lempar melempar, bukan. Allah menciptakan lemparan. Siapa yang lempar? Ya Nabi, ya sahabat, gitu dong. Allah membunuh maknanya Allah menjadikan kematian. Gitu dong. Bukan Allah tukang bunuh, bukan. Allah
menipu maknanya apa? Menjadikan tipuan. Allah turun maknanya apa? Menurunkan. Allah datang maknanya apa? Mendatangkan. Itu makna tauhid yang harus kita pahami. Jadi akidah ini kamu nggak akan nyambung kalau nggak ngaji tauhid, nggak nyambung. Maka dikatakan di sini, ketahuilah bahwa yang sholat itu Allah. Kalau kamu nggak paham tauhid yang benar, nanti kamu jadinya Jabariyah. Allah sholat. Itu kan kamu kok makan, bukan saya yang makan, Allah yang makan nih. Kan repot. Hingga mereka nggak mau disalahkan kalau dirinya berbuat salah. Kenapa? Allah yang salah, bukan saya. Ini kurang ajar. Gara-gara nggak paham tauhid. Hingga dipahami Allah lah yang punya perbuatan-perbuatan itu. Tadi loh, sutradara menerbangkan Superman. Yang terbang siapa? Superman. Sutradaranya terbang enggak? Ya kan begitu mestinya. Masa ikut terbang juga sutradara gimana sih? Yang terbang Superman, yang bikin sutradara gitu dong. Jadi orang yang ngelihat kayak Superman terbang, padahal diterbangkan gitu mestinya. Kamu sholat, orang ngelihatnya Pak Udin sholat padahal disolatkan gitu maksudnya. Kita puasa dijadikan puasa oleh Allah, kita haji dijadikan haji oleh Allah. Bukan itu asli perbuatan kita sendiri, bukan. Tapi Allah yang menjadikan kebaikan itu pada kita dengan hidayahnya, dengan inayahnya, dengan taufiknya kepada kita. Nah, orang yang nggak paham ini rusak semuanya. Makanya orang seringkali nuntut Allah. Ya Allah, kan saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah. Dia nggak ngerti yang bikin sholat siapa, yang bikin puasa siapa, kok tahu-tahu nuntut Allah. Ha? Apabila kita telah tahu bahwa kita hanya tempat diletakkannya sebuah amal. Sadari nih. Apabila kamu sudah sadar kamu itu hanya tempat yang Allah meletakkan amal untuk kamu. Kamu itu kayak wayang, dikasih kerjaan sama dalang. Itu loh. Dijalankan cak cik-ciknya yang ngerjain siapa? Begitu. Orang yang nonton kayaknya wayang itu punya kerjaan. Ya, lah mestinya kamu sebagai wayangnya sadar dong. Masa kamu yang jadi wayang nggak sadar kalau kamu dijalankan? Kan aneh. Ada orang dijalankan nggak sadar, pahamnya jalan Kenapa begitu? Latif banget lembutnya perbuatan Allah hingga kamu nggak sadar kalau itu diciptakan Allah. Kamu sadar kayak itu perbuatan kamu sendiri. Ini makna hakikat namanya. Kalau kamu nggak sadar ini, kamu selamanya tertipu, hanya bisa melihat diri kamulah yang menciptakan amal. Padahal kita hanya tempat diletakkannya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah amal ibadah itu diletakkan oleh Allah pada kita. Dan ketika kita telah tahu kita sebagai tempat diletakkannya sebuah amal, tidaklah pantas kita untuk meminta pahala. Pantas enggak? Pantas enggak? Wong kamu dikasih amal, kamu dibikin baik, kok malah nuntut sama yang bikin baik, kan repot. Udah dibikin baik, kamu jadi baik, upahnya dong. Kamu yang dibikin baik. Ya Allah, ini kita ini kadang kelihatan gilanya gitu loh maksudnya.
Yang ngelihat gila kita siapa? Ya wali-wali ya Allah itu. Kalau lihat kamu beramal, ini orang apa sih amal? Hah? Amal kok begitu loh. Makanya ada yang namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrab. Kebaikannya orang-orang abror dibandingkan para wali-wali itu jadinya kelihatannya salah gitu loh. Kamu udah hebat, istimewa ibadahnya dibanding wali. Oh, ibadah kok koyo ngono. Ibadah kok begitu, gimana sih kamu? Kenapa? I'tiqadnya yang salah gitu loh. Bisa jadi cara ibadah kamu sudah benar. Fatihahnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, tapi hatinya enggak benar, hatinya rusak, hatinya maksiat kepada Allah. Jadi kalau kamu sudah sadar kamu adalah tempat diletakkannya amal oleh Allah, maka enggak layak, tidaklah sepantasnya kita itu meminta upah kepada Allah. Kita ini hanya mengusahakan amal, bukan pencipta amal. Kamu hanya mengupayakan, ngangkat tangan. Kalau cocok sama kehendaknya Allah, maka tangan itu akan terangkat. Kalau kamu pengen ngangkat tangan tapi nggak cocok sama kehendaknya Allah, paling kamu stroke doang begitu ya Allah tolong. Pengen ngangkat tangan tapi nggak cocok sama kehendaknya Allah, ya nggak akan terangkat enggak. Kita ini hanya mengusahakan amal, bukan pencipta amal. Bila kita masih bisa melakukan amal ibadah, apabila kita masih bisa melakukan amal ibadah itu dan mengharapkan upah kepada Allah, maka kita terhitung orang yang bodoh dari mengenali sifat-sifat Allah. Orang yang bodoh dari mengenal sifat Allah itu, maka dia berhak mendapatkan siksa dari Allah. Jadi kamu itu layaknya digebukin, bukan diupain, bukan. Udah dikasih amal minta upah, layaknya diapain? Digebukin. Lah sudah dikasih amal baik-baik minta upah. Pantasnya digebuk. Kenapa? Karena yang pantas untuk kamu itu syukur sama Allah. Makasih ya Allah, saya udah dikasih amal, kok malah minta? Maka orang yang bodoh dari mengenal Allah itu berhak mendapatkan siksa. Dan apabila kita tidak mendapatkan siksa, maka itu adalah anugerah Allah gitu. Kalau ada orang yang awam kayak kita, bodoh kayak kita, yang kerjaannya minta ya Allah, udah sholat ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar ya Allah, udah baca waqiah ya Allah, mudah-mudahan banjir ya Allah, udah sholat duha ya Allah, mudah-mudahan. Itu kalau kita nggak disiksa, itu anugerah dari Allah luar biasa untuk kita. Dan itu sudah menjadi pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah sangat cukup. Nggak disiksa itu sudah cukup gitu loh. Kenapa? Karena kesalahan kita minta upah. Layaknya yang pantas apa? Yang pantas kamu syukur sama Allah bahwa Allah menjadikan saya orang yang baik. Dijadikan saya sholat ya Allah, alhamdulillah saya dibikin sholat, alhamdulillah dibikin jadi mukmin, alhamdulillah dibikin jadi orang yang taat. Isinya alhamdulillah doang, nggak terpikir lah upahnya mana ya Allah, nggak ada. Maka orang yang beramal dengan menuntut sesuatu kepada Allah, maka dia disebut orang yang ragu kepada Allah, ragu kepada janjinya Allah, dan disebut juga orang yang bodoh murakkab, itu double bodoh.
Orang yang minta upah sama Allah itu bodohnya double. Hah? Kok double kenapa? Udah bodoh, dirinya nggak tahu kalau amal itu dari Allah, nggak tahu pula yang selayaknya bagi dia syukur kepada Allah, bukan minta upah sama Allah. Dua kebodohan yang ada pada dia. Gak kenal sifat-sifatnya Allah, ini penyebabnya. Kan? Kita wajib ngaji mengenali sifat-sifat Allah. Karena dia tidak mengenali dirinya, maka dia tidak akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka orang yang beribadah dengan menuntut sesuatu kepada Allah, itu adalah orang yang tidak punya rasa malu dan tidak tahu diri. Ini orang-orang tasawuf ini kalau nyebut ente ini, aduh sudah goblok, nggak ada malunya, nggak tahu diri. Ini kita ini disebutnya ya Allah. Padahal kayaknya terhormat, pakai jas, pakai jadi imam masjid, nggak tahu malu loh. Kok nggak tahu malu, nggak tahu diri, ya Allah. Karena sesungguhnya ibadah itu membawa banyak keuntungan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita diberikan perintah oleh Allah yang jumlah perintahnya itu banyak. Di antaranya puasa, haji, zakat, sedekah, sholawat, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam ibadah. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis, jawab Nabi, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Sumu tasihhu. Puasalah kamu akan sehat. Jadi ketika kamu puasa, terus kamu sehat, yang dapat untung siapa? Lah kok nuntut Allah minta upah loh? Udah dikasih untung, kan aneh kamu itu. Kamu ke dokter, sampai di dokter, kata dokter, nak, ini kamu olahraga ya, biar badannya sehat. Begitu kamu olahraga badan sehat, ke dokter lagi, udah dok sehat. Upahnya mana dok? Dokter, ini kok kamu ini aneh, bu, saya yang ngasih nasihat, kamu yang sehat, kamu yang untung, kok upahnya? Kan aneh ini. Jadi mestinya apabila kita dikasih perintah sama Allah, terima kasih enggak? Itu cukup. Ya Allah, makasih ya Allah. Kenapa? Dengan perintah itu saya dapat keuntungan. Kecuali yang untung Allah. Nah, mak kamu nyuruh beli gula, sampai gula dikasih, mak upah, mak dapat untung, nggak repot-repot ke, ya kan? Pantes kamu minta upah. Ini kamu yang diperintah, kamu yang, kok kamu yang minta upah loh? Ini anehnya ya Allah. Mbok coba dipikir lo, sadar. Dasar gak tahu malu, gak tahu diri. Ya Allah, ini mereka kalau melihat kita isinya salah semua. Oke, betul, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrab. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, bersedekahlah agar kamu terhindar dari bala bencana. Yang untung siapa? Kok minta upah? Udah diselamatin dari bala, dari bencana, nggak dapat musibah, nggak dapat kesengsaraan, enak udah hidupnya. Ya Allah, upahnya. Maka keuntungan puasa itu kembali kepada kita, keuntungan sedekah kembali kepada kita. Maka dalam hadis yang lain
bersedekahlah kamu agar terhindar dari bencana. Hadis yang lain, sholatlah kamu agar terhapus dosa-dosamu. Maka semua keuntungan ibadah itu kembali kepada diri kita. Sholat kita yang untung, puasa kita yang untung, haji kita yang untung, sedekah kita yang untung. Kok malah Allah yang dituntut ngasih upah? Ini kan aneh. Udah Allah ngasih kebaikan, ngasih jalan keluar, dituntut ngasih, gak malu loh. Ya Allah, apabila seorang dokter, nih gambarannya, memberikan perintah kepada pasiennya untuk minum obat dan olahraga, lalu si pasien menjadi sehat, maka pantaskah pasien minta upah pada si dokter gitu? Pantas nggak? Pantasnya diapain? Divaksin, begitu. Vaksinnya 3 kali lagi. Maka dengan banyaknya keuntungan yang telah kita terima itu, tidaklah pantas kita menuntut lagi hal-hal yang lain dari Allah. Apabila kita minta sesuatu kepada Allah, seperti minta surga, minta selamat dari neraka, itu kenikmatan akhirat, ataupun minta urusan dunia, kerjaannya lancar, hidupnya makmur, keadaannya sentosa, anaknya solehah, istrinya solehah, maka semua itu kita minta karena diperintahkan oleh Allah untuk meminta, bukan menuntut, bukan. Karena Allah yang merintah minta, ya saya minta. Ud'uni astajib lakum, minta, ya saya minta. Kok minta? Kenapa kamu? Diperintahkan, bukan. Kan saya sudah, oh bukan. Ente kok minta kenapa? Diperintah Allah. Bukan karena kan saya udah sholat ya Allah, kan saya udah, oh bukan. Itu enggak mempengaruhi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita mendapatkan itu yang kita minta, maka ingatlah itu karena karunia Allah, pilihannya Allah, ketentuannya Allah yang azali, yang gak ada permulaannya, bukan pengaruh amal kamu, bukan pengaruh ibadah kamu, bukan pengaruh sholat kamu, bukan. Kan sholat kita baru, haji kita baru, zakat kita baru. Lah, sedangkan ketentuan Allah azali, ketentuan Allah qadim. Maka dengan ketentuannya yang qadim, Allah menghendaki memberikan kita sesuatu. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita minta, yakinlah kamu menerima sesuatu atas pilihan Allah sendiri, bukan pengaruh amal kita sama sekali, bukan. Jangan pernah menganggap, oh ini kan karena saya udah semalaman loh, saya zikir sampai tasbih putus 2 kali, kan repot ini. Zikirnya 4444 dibaca sendirian, ngebut cek sampai putus lagi, sambung putus lah. Terus dikira gara-gara itu dia mendapatkan, oh ini gobloknya nggak ngaji sih masalahnya, jadi pantes. Gak ngerti irodahnya Allah yang qadim, gak ngerti ilmunya Allah yang qadim. Kalau dia ngerti, dia akan sadar ini atas pilihan Allah sendiri. Maka yang pantas kamu syukur, ya Allah, alhamdulillah atas karuniamu, atas pilihanmu saya menerima ini semua ya Allah, bukan pengaruh dari yang lain-lainnya ya Allah. Sebaliknya,
Kita itu sepantasnya hanya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi ini nyambung. Kamu ngaji tauhid, nyambung sama ilmu tasawuf, nyambung sama ilmu akidah, sama ilmu hakikat. Kalau kamu nggak ngaji ilmu tauhid, sulit orang masuk ilmu tasawuf. Maka banyak orang sekarang main masuk tasawuf nggak pakai dasar ilmu tauhid, akan kesulitan memahami segala pernak-pernik dalam dunia tasawuf. Kenapa? Dasarnya dimulai dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kejadian apapun kamu bisa terima ini datang dari Allah, atas hidayah Allah, atas inayah Allah, atas taufiknya Allah, bukan sama sekali atas upaya kita, usaha kita, bukan. Kamu wirid, kamu baca sholawat, kamu baca, maka itu semua tujuannya apa? Ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Nggak ada tujuannya, ini biar mendapat sesuatu. Lah kan Allah merintahin kita untuk berdoa, iya. Doa ya kamu lakukan sebagai nilai ibadah sendiri. Sholat ya nilai ibadah, jangan dihubungkan. Kalau habis sholat, doa, nanti Allah ngasih. Enggak begitu. Kamu diperintah sholat, diperintah doa, ini aturan Allah. Dengan kamu bisa sholat, kamu ditolong sama Allah untuk bisa sholat. Doa, ditolong Allah untuk doa. Adapun Allah mau ngasih, itu pun ketentuan Allah yang azali. Untung kamu ditolong oleh Allah dengan taufiknya, doanya kepada Allah. Kalau kamu doanya di Gunung Kawi gimana? Itu enggak repot. Nah, kan doa juga kan. Allah enggak menolong kamu, doa kepada Allah, doanya di gunung. Na'udzubillahi min dzalik. Kita masih ditolong Allah, mintanya sama Allah, ibadahnya sama Allah. Ini pertolongan Allah yang luar biasa. Maka syukuri ini, nikmati ini. Inilah yang wajib kita lakukan, inilah yang wajib kita kerjakan dari semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah kali ini menjelaskan, nyambung sama hikmah yang lalu, bahwa kamu kalau nuntut sesuatu, kamu akan dituntut sama Allah. Kalau kamu nuntut dikasih, kalau kamu nuntut diberikan oleh Allah pahala, Allah akan nuntut kamu untuk benar dalam sholat. Sedangkan kita kalau sholat nggak benar, banyak kerusakannya, banyak kesalahannya. Maka kembali di hikmahnya sekarang diingatkan bahwa sholat kamu itu sudah karunia Allah. Jangan dianggap itu perbuatan kamu sendiri. Nah, ini tidak bisa dilihat sama orang-orang Mu'tazilah. Ini nggak bisa dipahami oleh orang-orang Salafi. Maka nggak ada Mu'tazilah jadi wali, nggak ada. Nggak ada Salafi jadi wali, nggak ada. Kenapa? Syarat jadi wali ini, kamu akui Allah yang menolong, Allah yang mendatangkan karunia, Allah yang mendatangkan anugerah dengan pilihannya yang qadim. Kitab Maulid berapa kali kita baca? Isinya apa? Menjelaskan bahwa atas kehendaknya yang qadim Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka atas kehendaknya yang azali pula kita kumpul di sini, kita mendapat kebaikan, mendapat kenikmatan, semua atas pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa bahwa amal-amal itu bisa mendatangkan sesuatu. Ini akan nyambung lagi dengan hikmah berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan taufik dari Allah, karunia dari Allah, inayah dari Allah, hingga kita bisa mudah
mengupayakan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, hingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti, amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina taubah li kulli aubah wastur lana aurati rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan mannan bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salam wa salam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulillahi ilbadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.